Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dinyatakan bahwa sebaik-baik masa adalah masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya beginilah, kalau memang tidak ada masa yang lebih baik dari masanya Rasulullah, apakah ada kiat-kiat atau ibadah yang bisa menyamakan sahabat-sahabat, yang bisa membuat baik, seperti masa-masa sahabat Rasulullah? Kalau memang ada, kalau tidak ada, kalau tidak ada kan tidak mungkin lah, sebab kan Allah Maha Adil juga kan. Kalau tidak ada kan tidak adil tadi. Terus satu lagi kan, tadi ada istilah Allah pencemburu. Nah, menurut pengertian saya, cemburu itu pasti ada salah satu yang menjadi objeknya. Jadi ada tiga. Jadi antara tiga orang, yang satu akan mencemburui seseorang yang lain. Nah, kalau Allah, pengertian saya begini, kalau Allah mencemburu kepada kita jika kita bermaksiat, berbuat salah, mungkin bukan cemburu kepada kita, mungkin yang benar cemburu kepada setan, sebab kita mengikuti setan, gitu kan. Jadi kalau penjelasannya lebih ini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kiat itu upaya. Atau cara-cara. Untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari salah satu tim multimedia yang menanyakan, kalau di zamannya Rasulullah itu adalah sebaik-baik masa, apakah kita tidak bisa atau tidak ada zaman lagi di masa seperti zamannya Rasulullah? Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan bisa membawa kita menjadi orang yang terbaik di zaman ini kalau kita mau mengamalkan. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat luas sekali. Meskipun kita jauh dari zaman Rasulullah SAW, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita yang ada hanya Rasulullah. Artinya kita mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini dengan seperti apa yang ada di zamannya sahabat bersama Rasulullah, maka kita sama dengan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Kita lihat kehidupan sahabat. Sahabat di zamannya Nabi itu yang dibicarakan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekertinya Nabi Muhammad dibicarakan, akhlaknya Nabi Muhammad dibicarakan, ayat yang turun dibicarakan, segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW selalu dibicarakan. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu dibicarakan terus. Kalau zaman sekarang, cara membicarakan keadaan Nabi, tingkah laku Nabi, sikapnya Nabi, tauladan Nabi, kalau kita bicarakan cukup dengan membaca Maulid Nabi, baik itu Maulid Habsyi, Maulid Dibai, Maulid Bazanji, Maulid Yaulami, Maulid apa saja itu.
Itu sama halnya kita membaca sejarahnya Nabi. Lebih-lebih katanya ulama yang sudah masyhur, yang terkenal, yaitu Abah Guru Sekumpul, dan sesuai dengan ulama-ulama yang lain yang sudah sampai kepada Allah, tidak ada satu amalan yang bisa menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW di zaman akhir ini kecuali dengan memperbanyak membaca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Di waktu apapun, di kapanpun, dimanapun, asal tidak di tempat yang dilarang seperti WC atau jeding, kita berbanyak sholawat itu. Maka meskipun kita zaman kita jauh dari Nabi Muhammad SAW, maka terasa Nabi Muhammad SAW berada di hadapan kita. Nabi Muhammad berada di sekitar kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ada di sekitar kita. Artinya itu Nabi Muhammad ada di sekitar kita. Kalau Nabi Muhammad disebutkan, tingkah laku Nabi Muhammad disebutkan, pokoknya tauladan, suri tauladan Nabi Muhammad disebutkan, maka Nabi Muhammad bersama kita. Oleh sebab itu majelis ini di samping didirikan majelis Yasinan 41 kali, juga majelis 1000 salawat, tujuannya untuk kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW membekas dalam diri kita, keluarga kita, dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat cinta dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kedua, Allah itu pecemburu. Artinya kalau dari tafsirnya sini, dari syarahnya hadis itu, cemburunya Allah adalah kalau perintahnya Allah itu dilanggar, larangannya Allah dilanggar, perintahnya Allah tidak diamalkan, tidak dilakukan. Allah itu cemburu. Cemburunya karena tidak mengamalkan, bukan karena di sini ya, di syarahnya, bukan karena orang itu mengikuti setan. Tidak ada di sini, di syarahnya tidak ada. Cemburunya karena larangan Allah dilanggar, perintahnya Allah diabaikan, tidak diamalkan, sehingga Allah itu cemburu kepada orang itu. Artinya kalau secara bebasnya, hati bebas, jangan sampai kita melanggar dari perintah Allah, sehingga Allah tidak cemburu kepada kita. Artinya kita itu harus selalu dalam rel atau dalam syariat yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam rel Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan doa yang selalu kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wallahu a'lam.